Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana rahimahullahu ta'ala. Wa kana, dan adalah, ini kembalinya ke atas, yaitu Imam Sufyan As-Sawri. Adalah Imam Sufyan As-Sawri rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Idza jalasa, apabila duduk, li imla'il hadisi, untuk mengimla'kan hadis, untuk mendiktikan hadis. Yajlisu, beliau duduk, mar'uban, dalam keadaan gemetar, khaifan, karena ada rasa takut. Wa kanat as-sahabatu, wa kanat, dan adalah suatu saat, as-sahabatu, ada awan, yamurru, yang melewati, alaihi, kepada beliau. Fayaskutu, lalu beliau diam, hatta tamurru, hatta tamurro, sehingga melewati itu awan. Wa yaqulu, dan beliau berkata, akhafu ayyakuna fiha hijaratun. Akhafu, aku takut, ayyakuna, manakala ada itu awan, fiha, di dalamnya, hijaratun, terdapat batu. Tarjamuna, yang akan melempar itu batu kepada kita, biha, dengannya. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, bahasan kita yaitu masih poin yang keempat. Wa min akhlaqihim kasratu ikhlasihim fi ilmihim wa amalihim wa khawfihim. Di antara akhlak salafus saleh, orang-orang dahulu, yaitu banyak ikhlasnya di dalam menyampaikan ilmu, banyak amalnya di dalam berilmu, dan banyak takutnya ketika sudah memiliki ilmu, min dukhulir riya'i, dari masuknya sifat riya. Ulama-ulama zaman dahulu itu benar-benar disebutnya ulamaul akhirah, ulama yang mementingkan urusan akhirat, bukan ulama dunia, bukan ulama yang lebih mementingkan kepada urusan-urusan dunia. Ulama akhirat yang dicari adalah ridha Allah. Ulama akhirat tidak butuh kepada sanjungan-sanjungan dunia. Ulama akhirat menjauhkan diri dari gemerlapnya dunia. Ulama akhirat menghindari, tidak mendekati kepada raja-raja. Itu ulama akhirat. Ulama dunia lebih condong kepada urusan-urusan dunia. Ulama dunia lebih dekat kepada raja-raja atau penguasa, karena dari situ akan memperoleh keuntungan-keuntungan dunia. Ulama dunia lebih senang sanjungan-sanjungan orang-orang sekitarnya. Itulah diantaranya perbedaan ulama dunia dengan ulama akhirat. Zaman dulu lebih banyak ulama akhirat ketimbang ulama dunia. Pertanyaannya, zaman sekarang lebih banyak mana? Sekarang lebih banyak ulama dunia apa ulama akhirat? Kalau lebih banyak ulama dunia, pantas kemudian antar para ulama itu terjadi kegaduhan.
muncul kegaduhan antar para ulama menawarkan fatwa-fatwanya masing-masing, dan fatwa-fatwanya itu merasa paling benar ketimbang fatwa ulama-ulama yang lain. Kalau sudah seperti ini, maka yang muncul adalah kegaduhan. Kasus masalah nasab sampai hari ini belum selesai, padahal sudah 2 tahunan ya. Sama-sama mengklaim ya, kebenarannya masing-masing. Yang tidak mengakui Habib itu keturunan Nabi keras ya, meyakini kebenarannya. Yang mengakui Habib keturunan Nabi keras. Bahkan sekarang sama-sama ngajak jihad untuk ngasah golok, ngasah pedang, ngasah apa lagi dah tuh ya. Ya. Nah, ini menunjukkan adanya kegaduhan antar para ulama. Padahal indikasi-indikasi yang seperti ini dulu-dulunya juga sudah ada ya. Tetapi ulama-ulama yang lebih mengedepankan urusan akhirat, nggak mikirin yang begitu-begitu ya, nggak mikirin. Urusan nasab nggak dipikirin, tapi urusan nasib wajib dipikirin ya. Utamanya adalah nasib keselamatan di negeri akhirat. Nasib di dunia mah nggak lama. Nah, di antara ulama salaf yang lebih mengedepankan keselamatan akhirat daripada keselamatan dunia, namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Pada zamannya Imam Sufyan itu yang ngetop ada 2 ya. Ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada Imam Sufyan bin Uyainah. Ini zamannya zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Jadi zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Zaman yang belum jauh dari zamannya Rasulullah. Apa yang dikerjakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri? Beliau kalau menyampaikan ilmu itu gemeteran, takut kalau ilmu yang disampaikan itu tidak mendapati ridho Allah. Zaman dulu barangkali belum ada papan tulis atau belum ada papan bor atau sejenisnya. Maka kalau mengajarkan ilmu kepada santri-santrinya itu modelnya imla atau mencongak atau dikte ya. Yang sepuh-sepuh ini mungkin pernah ngalamin ya. Zaman sekolah ya, madrasah ya, itu masih mengalami guru ngomong, murid nulis. Nah, yang diomongin guru nggak ada di tulisan, tapi adanya di hafalan. Guru ngomong berdasarkan hafalan, lalu kemudian diimla, ya, ditulis oleh muridnya. Masya Allah. Dan kalau zaman sekarang guru ngomong berdasarkan tulisan ya. Murid nggak usah nulis, tinggal browsing ya. Pakai HP, pakai laptop, pakai komputer dan sejenisnya. Karena itu tingkat penalaran ilmu dan pengamalan ilmu ulama-ulama zaman dahulu, santri-santri zaman dahulu dengan ulama santri zaman sekarang jauh berbeda. Jauh berbeda. Saya masih mengalami ngaji di madrasah
sekolah di madrasah itu satu kitab ya, Quran hadis itu wajib hafalan, wajib hafalan. Sekalipun belum tahu artinya, pokoknya hafal aja dulu, hafalan tuh. Jadi pertemuan minggu ini hadis 1, minggu besok hadis 2, minggu besok hadis 3, terus begitu sampai sudah hafal satu semester tuh satu buku, suruh diulang-ulang. Sistemnya setoran ya. Sistemnya setoran, pokoknya begitu masuk ketemu guru dia udah sesuai abjad. Nah, abjad saya huruf A paling duluan, nah, maka ya absennya paling duluan, maka saya paling rajin belajar ya. Kalau yang abjadnya belakangan-belakangan kan belajarnya bisa belakangan ya, hafalan. Karena sistemnya hafalan, lama-lama yang dihafal itu faham, kemudian nyantel di otak, nyantel di otak, sampailah pada tingkat hafal dan mengamalkan. Sampai hari ini kalimat-kalimat hadis itu masih ada di otak. Bahkan kalau kita baca itu hadis, terngiang-ngiang ingat wajah guru dan mimik sang guru. Nah, ini tingkat kekuatan menghafal ya. Zaman sekarang ya, boro-boro suruh ngapalin ya. Baca aja pada ogah ya. Nah, ini jauh perbedaannya. Kalau sekedar nulis dan baca lalu ditaruh itu kitab, mungkin masuk, tapi prosentasi masuknya ilmu pasti berbeda dengan ketika dihafal ya, kemudian diamalkan. Apalagi zaman di mana zaman sesudah baginda Rasulullah SAW ya, bahwa para sahabat itu ya ulama, sahabat itu orang-orang alim karena ngajinya langsung kepada Rasulullah. Para sahabat tidak bermadhab, tidak mengikuti madhab siapa, karena ulama madhabnya itu hidup sesudah zaman sahabat. Ini contoh Imam Sufyan As-Tsauri ketika mengimlakkan hadis ya, yang beliau hafal dari orang tuanya, dari gurunya, yang tentu nyambungnya kepada Rasulullah masih dekat ya. Nyambungnya kepada Rasulullah masih dekat, baru 2 atau 3 generasi. Ketika beliau mengimlakkan kepada santri-santrinya, mar'uban khaifan, beliau gemetar dan takut ya. Ya. Gemetar karena ini adalah rentetan ilmu yang nantinya akan berkesinambungan kepada orang-orang sesudah beliau dari zaman ke zaman ya, sehingga takut kalau ya, tulisannya salah, apalagi kemudian ngamalinya yang salah. Sehingga nampak kehati-hatian dalam perilaku. Kehati-hatian dalam perilaku tampak ketika awan mendung lewat, beliau lagi jalan, milih berhenti ya. Milih berhenti, biarin dah tuh awan jalan dulu ya. Ya kalau Allah lagi ridho sama kita. Kalau Allah nggak ridho sama kita lagi lewat, itu kelihatannya awan, nggak taunya batu yang ditimpukin ke kita, selesai. Tuh sampai seperti itu cara berpikirnya. Berarti menunjukkan tingkat ketulusan dan keikhlasan yang luar
luar biasa. Nggak ada tercampur oleh niatan-niatan duniawi dalam menyampaikan ilmu, dalam memahamkan agama. Tidak tercampur sedikit pun dengan urusan-urusan duniawi. Seluruhnya lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh yang luar biasa ya. Sehingga tentu ulama-ulama yang seperti ini tidak menitik beratkan pada atribut, tidak menitik beratkan pada gaya dalam menyampaikan pengetahuan, tapi menitik beratkan kepada keridhaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad dhahika, dan sungguh telah tertawa syahsun, seorang santri, marrotan, satu kali, fi halaqatil a'mashi, di dalam halaqah majelis taklimnya Imam A'mash rahimahullahu ta'ala ya. Fazajarahu, lalu Imam A'mash mengusir ya, santri yang tertawa tadi. Wa aqamahu, dan berdiri daripadanya, dan berdiri padanya. Wa qala, dan berkata Imam A'mash, tatlubul ilma alladhi kallafakallahu ta'ala bihi wa anta tadhaku. Beliau berkata, tatlubul ilma, kamu mencari ilmu, alladzi kallafakallahu ta'ala, yang Allah telah membebankan ilmu itu kepadamu ya. Yang Allah Ta'ala telah memberikan beban kepadamu dengan bihi, dengannya, dengan ilmu itu. Wa anta tadhaku, dan kamu tertawa. Summa, kemudian hajarahu, Imam A'mash mendiamkan santrinya nahwa syahraini, sekitar kurang lebih 2 bulan. Coba nih, menyampaikan ilmu, ada santri yang tertawa, langsung diomelin ya. Menyampaikan pengetahuan, ada santri yang tertawa, menandakan santri itu tidak serius dalam memperoleh ilmu, menandakan santri itu main-main dalam menuntut ilmu, sehingga boleh jadi tidak ada keikhlasan dalam menuntut ilmu. Maka dimarahi itu santrinya ya. Santrinya dimarahi ya. Lalu kemudian didiamkan sampai kurang lebih 2 bulan. Betapa seriusnya ya ulama-ulama zaman dahulu dalam menyampaikan ilmu. Jadi ibarat orang menuangkan air ke dalam botol, itu konsentrasi dua-duanya. Yang menuangkan konsentrasi ya, sehingga mengambilnya pelan-pelan supaya tidak tumpah. Lalu menuangkannya menggunakan corong ya, supaya masuk semua. Botolnya itu juga konsentrasi ya. Botolnya nggak goyang-goyang, botolnya nggak goyang-goyang ya. Sehingga itu air yang diambil dari ember dengan gayung dituangkan ke dalam botol, seluruhnya masuk ke dalam botol. Nah kalau misalnya ngambilnya nggak hati-hati, jadi gurunya ini ya, kelemahan pada gurunya, ngambilnya nggak hati-hati ya,
Pokoknya asal nyiduk aja dah. Akhirnya ya belecetan kemana-mana. Maka perlu bapak-bapak ketahui bahwa guru sebelum ngajar itu, bagi saya secara pribadi, sebelum menyampaikan ilmu wajib belajar. Jadi sebelum ngajar wajib belajar, supaya tahu letak ilmu di sebelah mana, kemudian ilmu mana yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, itu kita tahu. Tahu letak airnya di ember yang mana, gayung yang dipakai gayung yang mana, cara menuangkannya seperti apa, itu harus bisa, harus tahu. Lalu bagi santri yang dia siap untuk dituangkan air ilmu, maka punya kesiapan, tidak sekedar kesiapan secara jasmani, tapi juga ada kesiapan secara rohani. Nah, ini baru nyambung. Baru nyambung. Sehingga kita sering dengar cerita-cerita, ya. Seperti misalnya Imam Ibnu Hajar, ya, Al-Asqalani atau Al-Haytami, ada dua ulama yang diberi nama Imam Ibnu Hajar. Beliau dalam menuntut ilmu sudah bertahun-tahun tapi tidak mendapati ilmu, ya, karena jendelnya, apa jendel bahasa kita, tumpulnya ya akal, ya. Sampai gurunya bosen, ya. Ngaji dari dulu ketemunya kamu melulu, yang lain udah ganti-ganti santri, udah pada lulus, kamu nggak lulus-lulus. Ya sudahlah, kamu pulang aja dah, kira-kira begitu. Akhirnya ini santri pulang, tapi dalam perjalanan pulang beliau introspeksi diri. Kesalahan saya di mana? Kenapa ilmu ini nggak masuk dalam diri saya? Oh, ternyata botolnya masih tertutup. Ya dituangin ya nggak bakal masuk. Botolnya tertutup. Tingkat keikhlasannya kurang. Lalu dalam perjalanan pulang, karena hujan, beliau mandah berteduh di pohon yang besar. Kebetulan di pohon besar itu bawahnya ada batu. Lalu selama dia berteduh, ada batu yang ketetesan air hujan. Tes. Ini batu yang keras kena air hujan, pelan-pelan ledok, akhirnya berlubang. Udah, akhirnya beliau berketetapan hati, batu yang keras saja kena air lama-lama berlubang. Apalagi otak saya nggak jadi pulang. Saya harus balik lagi ke pesantren supaya saya punya ilmu yang manfaat. Balik ke pesantren. Dalam beberapa minggu ini santri sudah melewati pelajaran dari santri-santri yang lain. Jadi santri baru tapi stok lama, ya. Akhirnya gurunya terkagum-kagum, terheran-heran. Ini kenapa ini bocah tahu-tahu jadi alim seperti ini, ya. Sampai ibaratnya semua ilmu dari guru sudah disampaikan, ya. Dia paham semua. Ternyata beliau mendapati, ya, lewat isyarah, ya, gambaran, yaitu batu yang terkena oleh tetesan air. Akhirnya ulama ini dijuluki Imam Ibnu Hajar, anak batu. Ibnu Hajar anak batu, ya. Jadi itulah ulama-ulama zaman dahulu dalam memperoleh ilmu, dalam menyampaikan ilmu dan memperoleh ilmu.
yang menyampaikan ikhlas, yang menerimanya ikhlas, yang menyampaikannya karena Allah, yang menerimanya juga karena Allah. Maka jadilah ilmu yang bersambung sanad. Ya. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaqulu, beliau berkata, laula ayatun fi kitabillahi ta'ala ma haddastukum. Laula ayatun, seandainya tidak karena satu ayat, fi kitabillahi ta'ala, yang terdapat dalam kitabnya Allah Ta'ala, yakni Al-Quran, ma haddastukum, tiada aku membacakan hadis kepada kalian. Apa itu ayatnya? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Surat Al-Baqarah ayat 159. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, yaktumuna, mereka yang menyembunyikan, ma apa-apa anzalna, yang kami Allah turunkan, minal bayyinati, berupa penjelasan-penjelasan, wal huda, dan petunjuk, mim ba'di, ini tambahan yang saya catat sendiri, di kitab Bapak nggak ada. Mim ba'di, sesudahnya, ma bayyanahu, apa-apa yang kami jelaskan, hu padanya, linnasi, kepada manusia, fil kitabi, di dalam Al-Quran, ulaika, yang demikian itu, yal'anuhumullahu, Allah akan melaknat kepada mereka, wa yal'anuhumul la'inuna, dan akan melaknat kepada mereka adalah orang-orang yang melaknat. Illalladzina, kecuali orang-orang tabu, mereka yang bertaubat, wa aslahu, dan berbuat kebaikan, wa bayyanu, dan mereka menjelaskan tentang kebaikan, fa ulaika, maka yang demikian itu, atubu alaihim, ya, aku akan menerima taubat mereka. Wa anat tawwabur rahim, dan aku adalah zat yang maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Jadi kata sahabat Abu Hurairah begitu, seandainya tidak karena perintah Allah, ya, maka saya tidak akan menyampaikan ilmu, ya. Karena menyampaikan ilmu itu tanggung jawabnya berat, ya. Kalau tidak karena ayat Allah yang mengancam orang-orang yang punya ilmu diam saja, tidak menyampaikan ilmu di tengah-tengah umat, maka saya tidak akan menyampaikan ilmu. Kata siapa? Sahabat Abu Hurairah. Nah, sahabat Abu Hurairah ini santrinya Rasulullah yang paling istimewa, ya. Karena beliau mewakafkan dirinya untuk berkhidmah kepada Rasulullah, ya. Beliau mewakafkan dirinya untuk melayani Rasulullah SAW, ya. Cuman sekarang susah, ya. Ada santri yang menyiapkan waktunya 24 jam untuk melayani kiainya, nggak ada udah sekarang. Ya, nah, susah nyari yang begitu. Sayyidina Abu Hurairah tidurnya menunggu Rasulullah tidur, karena melayani. Kalau masih dibutuhkan, kalau sudah nggak dibutuhkan, ya sudah, Rasulullah istirahat tidur, beliau tidur, ya. Bangunnya duluan sahabat Abu Hurairah, ya. Kemana-mana beliau menemani Rasulullah.
Karena itu banyak riwayat hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Kan kita sering ketemu an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ya. Karena memang riwayat hadis banyak diperoleh oleh beliau, sebab beliau yang sehari-harinya menemani Rasulullah. Beliau menyampaikan, ya, kalau tidak karena ancaman Allah bagi orang-orang yang memiliki ilmu lalu tidak menyampaikan ilmu, dia akan terkena ancaman Allah, maka aku tidak akan menyampaikan satu hadis sekalipun. Ya. Aku tidak akan menyampaikan satu hadis sekalipun. Tapi karena ada ayat, ada Al-Quran yang mewajibkan kita menyampaikan ilmu, ya, maka sekecil apapun kita punya ilmu, kita wajib sampaikan kepada orang lain. Apa kata Rasulullah? Ballighu anni walau ayatan. Ayatan apa? Ayatun, ya. Ballighu anni walau ayah, ya. Sampaikan yang kamu dapati dariku sekalipun hanya satu ayat, ya. Sekalipun satu ayat yang kita dapati, ya, ilmu kebenaran, ya, yang kita peroleh, ya, lewat guru-guru kita, maka sampaikan kepada orang lain. Nah, ketika ada rentetan pertalian sanad dalam kita memperoleh ilmu, insya Allah kita tidak akan salah dalam menyampaikan dan mengamalkan. Jadi saya ngajar, saya punya guru, ya. Saya baca kitab ini, saya punya guru yang ngajarin kitab ini 2 orang, ya. Kemudian ketika saya minta izin untuk menyampaikan, beliau izinkan. Nah, saya berani membaca. Ini namanya ada mata rantai, ya. Mata rantai pertalian sanad dari guru. Tentu gurunya dari gurunya lagi, guru-gurunya sampai kepada pengarang kitab ini, ya. Nah, itu tidak akan terpleset, tidak akan terlepas dari kesalahan, ya. Jadi tali ikatan rantainya itu kencang sehingga bisa menggerakkan pada yang lain. Kan mata rantai itu kan kalau muter kuat kan jadi semuanya bergerak. Tapi kalau copot satu, yang lain berhenti semua. Nah, itu namanya mata rantai sanad ilmu. Lain hal orang pingin mengajar tapi tidak belajar kepada sanad, kepada guru, ya. Belajarnya kepada Google atau kepada apa namanya, YouTube, ya, yang sanadnya nggak jelas, ya, sanadnya nggak jelas. Nah, itu akhirnya belok-belok nggak karu-karuan, ya. Belok-belok nggak karu-karuan, ya. Ya, kita suka lihatlah di YouTube tuh, ya, ya, kajian apa tapi arahnya kemana, terus bagaimana gitu. Tapi kalau kita ada pedoman kitabnya, lalu ada dasar pengetahuannya, ada guru yang telah menyampaikannya, apalagi sudah mengizinkan untuk menyampaikannya, itu landasannya jadi lebih kuat. Dan inilah sesungguhnya kekuatan agama, ya. Kekuatan agama ya seperti ini. Sehingga dalam menyampaikan ilmu, menyampaikan kebenaran agama, tidak mungkin, tidak pakai kata mungkin, atau tidak pakai kata-kata menurut saya,
ya. Kadang-kadang kan menurut saya ini hukumnya begini nih. Nah, ente sih bisa ngomong menurut saya, ya. Ente levelnya level mujtahid apa bukan? Jangan bicara menurut saya kalau kita belum punya kemampuan dalam memperoleh kebenaran, ya. Ya. Atau jangan bicara mungkin, ya. Sampaikan saja bahwa ini hukumnya seperti ini, ya. Dasarnya dari kitab ini menurut imam ini. Nah, aman, udah, selamat, ya. Kalau kita belum paham, sampaikan, nggak usah malu-malu. Mohon maaf, ini ketentuan hukum saya belum paham. Saya punya guru, nanti saya mau tanya sama guru. Atau kalau punya kemampuan bisa membaca kitab, nanti saya cari dulu dah dari sumbernya. Nah, itu jaga-jaga supaya kita selamat, ya. Tidak salah dan tidak menyalahkan orang lain, ya. Tidak tersesat, tidak pula menyesatkan orang lain. Qala, berkata sang perawi, walamma taraka Sufyanus Tsauri, dan ketika Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu meninggalkan at-tahdisa, membacakan hadis, qalu, mereka berkata, yakni santri-santrinya, lahu, kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Faqala, lalu berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, wallahi, demi Allah, lau a'lamu anna ahadan minhum yatlubul ilma lillahi ta'ala, lau a'lamu, seandainya aku tahu, anna ahadan, bahwasanya salah seorang, minhum, di antara kalian, di antara mereka, yatlubu, dalam mencari ilmu, yatlubul ilma, dalam memperoleh ilmu, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, la dhahabtu ila manzilihi, la dhahabtu, maka pasti aku akan datang, ila manzilihi, ke tempat tinggalnya, walam at'abhu, dan aku tidak akan merasa lelah untuk menyampaikan ilmu kepadanya. Masya Allah, ya. Jadi Imam Sufyan Tsauri mandek, berhenti ngajar, ya. Berhenti ngajar, tahu dah masalahnya apa, gitu, ya. Didatangi oleh santri-santrinya, kenapa Imam nggak mau ngajar lagi, gitu. Padahal kami dalam belajar untuk memperoleh ilmu, ya, kami sudah melandasi dengan keikhlasan, ya. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, demi Allah, seandainya aku tahu salah seorang di antara kalian dalam mencari ilmu itu karena Allah Ta'ala, maka pasti aku yang akan datang ke rumahnya, bukan dia yang datang ke rumahku, dan aku tidak akan merasa lelah, dan aku tidak boleh membuat lelah kepadanya. Jadi, kepada orang-orang yang telah ikhlas di dalam memperoleh ilmu, dalam mencari ilmu, gurunya sampai siap datang kepada santri-santrinya. Kalau zaman sekarang guru datang ke santri itu ya banyak, ya. Santri datang jamaah, datang kepada guru umum, guru datang kepada murid santri banyak, ya. Kenapa emang? Privat. Ngajinya ngaji privat, ya. Ya. Kita diundang nih, ya, oleh orang mampu, Pak, saya bikin anak-anak saya pada bisa baca Quran, ya. Kira-kira kalau saya ngundang Bapak seminggu 3 kali, itu bayar aja sebulan berapa, itu, ya. Udah transaksi itu, ya. Transaksi, udah tiap hari gurunya yang datang kepada
muridnya. Berarti ya, airnya yang datengin gayungnya, ya. Airnya yang datengin embernya, ya. Kenapa? Karena ya ada bayaran di situ. Nah, ini beda, ya. Makanya kata salah seorang dari imam madhab yang 4, ya, itu ya, Imam Malik pernah menyampaikan bahwa sekalipun aku dibayar, ya, dengan harga yang mahal, ya, saya tidak akan mendatangi, ya, orang yang minta ilmu kepada saya. Akhirnya ya, orang kaya itu yang menitipkan santrinya kepada guru, ya. Begitu anaknya pulang bisa baca Fatihah dengan baik, ya, itu orang tuanya ngasih hadiahnya kuda yang terbaik yang dia miliki, ya. Baru Fatihah hadiahnya kuda yang terbaik. Kuda yang terbaik itu berapa harganya? Pak Prabowo banyak punya kuda. Kudanya Pak Prabowo yang paling bagus berapa duit? Ya. 1 miliar apa 2 miliar gitu ya, kira-kira gitu. Baru bisa baca Fatihah dengan baik dan benar, gurunya sudah dikasih hadiah, ya, kendaraan seharga 2 miliar. Kira-kira kalau ada yang seperti ini, banyak yang siap jadi guru apa enggak nih? Masya Allah. Saya dengar kalau di Malaysia, ya, wallah alam ya, itu karena saking takzimnya murid kepada guru, kalau murid kepada guru, murid ketemu guru, itu katanya ngerogoh kantong, ya. Ngerogoh kantong, ya, ngasih hadiah kepada guru. Itu di Malaysia tuh katanya begitu. Jadi jalan nih ketemu, ya, murid ketemu guru tuh, jamaah ketemu guru tuh katanya langsung aja ngerogoh kantong, ya, ya. Ya, itu katanya di Malaysia begitu, ya. Kalau kita di Indonesia, ya, jamaah ketemu guru lewat, rogoh kantong memang, tapi nawarin rokok. Ya, guru merokok nggak? Saya ada rokok nih. Masya Allah, ya. Karena memberikan hadiah kepada guru itu wakila adalah zakat atas ilmu yang kita peroleh. Jadi memberikan hadiah kepada guru adalah zakat atas ilmu yang kita dapati. Tapi ini bukan modus, ntar dikira saya ngajarin ke bapak-bapak, ya. Iya, kita temu tiap hari mah gak ada masalah, ya. Ya, Masya Allah. Jangan, waduh, guru udah ngajarin begitu. Iya, ketemu guru dari jauh lihat, mendingan belok aja dah. Jangan. Jangan, ya. Baik, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara. Jadi, ya, inilah kedekatan, ya, antara guru dengan murid, ya. Inilah luasnya hati orang dalam meraih keridhaan Allah lewat namanya tolabul ilmi. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada yang menambahkan? Nggak ada, ya. Baik bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, mudah-mudahan nasihat-nasihat yang kita dapati pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.